Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Latsar CPNS tahun 2026, Angkatan 63, dari kelompok 4B, akan mempresentasikan hasil diskusi Agenda 3 Tugas 1, dan di sini kami mengangkat isu yang masalah utamanya adalah manajemen sampah dan sirkular ekonomi di DKI Jakarta, yang disusun oleh kami dari kelompok 63 atas nama Belanova Citra Parastika, Ade Andriana Pauji, Citra Ayuning Tias, Vika Novalia, dan Hana Agnes Melisa Sianturi. Langsung ke latar belakangnya, permasalahan sampah di DKI Jakarta masih menjadi tantangan besar seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang menghasilkan volume sampah tinggi setiap harinya. Pengelolaan sampah yang masih didominasi pola kumpul angkut buang menyebabkan penumpukan sampah dan belum optimalnya pengurangan sampah dari sumbernya. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta belum maksimalnya penerapan konsep sirkular ekonomi menjadi salah satu penyebab pengelolaan sampah belum berjalan efektif. Padahal, sampah memiliki potensi untuk didaur ulang dan dimanfaatkan kembali agar memiliki nilai ekonomi. Melalui perspektif Smart ASN, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mendorong inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi, edukasi masyarakat, dan kolaborasi multi-pihak, guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, modern, dan berkelanjutan. Analisis masalah utamanya adalah permasalahan sampah di DKI Jakarta masih menjadi isu kompleks karena tingginya volume sampah harian, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta pengelolaan yang masih berorientasi kumpul angkut buang. Kondisi ini menyebabkan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST menjadi tempat penuh dan lingkungan perkotaan rentan terhadap pencemaran. Konsep sirkular ekonomi hadir sebagai pendekatan pengelolaan sampah yang menekankan pemanfaatan kembali sumber daya agar dapat memiliki nilai ekonomi dan tidak langsung berakhir di tempat pembuangan sampah. Konsep sirkular ekonomi hadir sebagai pendekatan pengelolaan sampah yang menekankan pemanfaatan kembali sumber daya agar sempat memiliki nilai ekonomi dan tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Identifikasi akar masalah, kita menggunakan metode Fishbone. Dengan metode Fishbone ini, kita mengidentifikasi penyebab masalah utama dari isu utamanya belum optimalnya manajemen sampah dan sirkular ekonomi di DKI Jakarta. Ada beberapa faktor penyebab dari isu tersebut, yaitu machine, man, method. Yang pertama machine, kurangnya infrastruktur pendukung sirkular ekonomi. Kenapa bisa kurang? Karena bank sampah belum merata. Yang kedua, fasilitas daur ulang masih terbatas. Yang ketiga, teknologi pengolahan sampah modern belum optimal. Yang kedua, metodenya, yaitu sistem pengelolaan sampah belum terintegrasi. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena data pengolahan sampah belum terhubung secara digital. Yang kedua, koordinasi antar wilayah dan stakeholder belum optimal. Yang ketiga, pengawasan, pengangkutan, dan pengolahan masih terbatas. Yang ketiga, ada dari men. Yang pertama, rendahnya kolaborasi multi pihak. Kenapa bisa disebut seperti itu? Yang karena keterlibatan swasta, komunitas, dan masyarakat belum maksimal. Yang kedua, berprogram pengurangan sampah belum berkelanjutan. Yang kedua, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena tidak memilah sampah dari rumah. Yang kedua, menganggap sampah hanya tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga, belum memahami nilai ekonomis sampah. Next. Baik, selanjutnya analis perspektif Smart ASN. Konsep Smart ASN menekankan ASN yang satu, berintegritas, dua, adaptif terhadap teknologi, tiga, kolaboratif, empat, berorientasi pelayanan, lima, memiliki literasi digital dan kemampuan problem solving. Dalam konteks pengelolaan sampah, ASN tidak hanya bertugas administrasi, tetapi juga menjadi penggerak perubahan sosial dan inovasi pelayanan publik. Next. Solusi alternatif yang dapat dilakukan Pemprov DKI Jakarta ada 3 alternatif. Yang pertama, digitalisasi sistem pengolahan sampah dengan membangun aplikasi terintegrasi untuk pelaporan sampah, monitoring pengangkutan, edukasi pemilahan sampah, dan data bank sampah digital. Untuk kelebihan alternatif pertama,
Yang pertama, transparan dan efisien. Yang kedua, memudahkan monitoring real time. Kekurangannya, membutuhkan biaya dan kesiapan SDM digital. Alternatif yang kedua, penguatan edukasi dan kampanye sirkular ekonomi melalui sosialisasi di RT RW, edukasi sekolah, kampanye media sosial, dan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga. Kelebihannya meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk kekurangannya perubahan perilaku membutuhkan waktu. Alternatif yang ketiga, pembangunan bank sampah dan kemitraan swasta melalui menambah bank sampah di tiap kelurahan, bekerja sama dengan industri daur ulang, dan memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat. Kelebihannya, sampah memiliki nilai ekonomi dan mengurangi volume sampah. Untuk kekurangannya, membutuhkan pengawasan dan kesinambungan program. Solusi terpilih dari digitalisasi pengelolaan sampah berbasis kolaborasi sirkular ekonomi. Solusi yang paling efektif adalah dengan menggabungkan digitalisasi layanan pengelolaan sampah, edukasi masyarakat, dan penguatan bank sampah dan kolaborasi multi pihak. Karena permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengangkutan, tetapi membutuhkan perubahan sistem dan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Implementasi perspektif Smart ASN. ASN dapat berperan sebagai yang pertama, ASN adaptif dan digital, yang memanfaatkan teknologi untuk memonitoring sampah, mengelola data secara cepat dan akurat. Yang kedua, ASN kolaboratif, yang berkoordinasi dengan RT atau RW, komunitas dan swasta, serta membangun partisipasi masyarakat. Yang ketiga, ASN berorientasi pelayanan, yang berarti memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga, serta responsif terhadap laporan lingkungan. Yang keempat, ASN inovatif, yang menciptakan program bank sampah digital dan mengembangkan inovasi pengurangan sampah dari sumbernya. Baik, untuk kesimpulannya, permasalahan sampah di DKI Jakarta disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, belum optimalnya sistem pengolahan, dan kurangnya penerapan konsep sirkular ekonomi. Melalui perspektif Smart ASN, Pemprov DKI Jakarta dapat mengatasi akar masalah dengan digitalisasi pengelolaan sampah, penguatan edukasi masyarakat, dan kolaborasi multi pihak sehingga tercipta pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami untuk agenda 3 di tugas 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.